Hai semuanya, akan kami dari kelompok 2. Ini adalah video materi presentasi kami. Nama saya Imam Friandi Storus. Saya akan membawakan materi pertama untuk presentasi kali ini. Baiklah, untuk membuka materi kita ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang antropologi dan sifat-sifat ilmunya. Yaitu antropologi dari kata Yunani, anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Berarti secara definisi antropologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya menurut T. Irhomi 2006. Sedangkan menurut Kwejani Ringan, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aneka warna, bentuk fisik masyarakat, dan kebudayaan yang dihasilkan. Nama saya Sabrina Anzarsti. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 sifat kerja. 3 sifat kerja ilmuwan antropologi dalam mengkaji, mendeskripsikan, dan menganalisis perilaku manusia dalam konteks sosial budaya masyarakat atau etnis tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada komparatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan sebagai berkenan atau berdasarkan perbandingan. Maksudnya, ilmu tersebut secara emik dan etik dapat mendeskripsikan persamaan dan perbedaan fenomena sosial. Perilaku manusia, khususnya perilaku budaya pada etnis tertentu. Oleh karena itu, ilmu antropologi dipandang tidak melakukan justifikasi penilaian baik, buruk atas etis tersebut. Akan tetapi, lebih berorientasi pada kekhasannya, keunikannya, perilaku budaya manusia yang aktif, dinamis, dan berubah. Yang kedua, ada lintas budaya atau cross-cultural. Artinya, ilmu tersebut mendeskripsikan, mempelajari perilaku budaya pada etnis-etnis tertentu yang memiliki latar sosial budaya yang berbeda, bahkan berkelainan sama sekali. Istilah cross-cultural studies muncul dalam ilmu sosial pada tahun 1930 yang terinspirasi oleh cross-cultural survey yang dilakukan oleh George Peter Murdoch, seseorang antropolog dari Universitas Yale. Yang ketiga ada holistik, sebuah cara pandang terhadap suatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Saduran, kata dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari dan saling berkaitan dengan bagian-bagiannya. Pendidikan holistik adalah suatu filsafat pendidikan yang berasal dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, tujuan dan makna hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, nilai-nilai spiritual, dan lingkungan alam. Halo, nama saya Nur Izharni. Saya akan menjelaskan mengenai antropologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Antropologi pendidikan mulai menampilkan dirinya sebagai suatu disiplin pada pertengahan abad ke-20. Pada waktu itu, banyak pertanyaan yang diajukan kepada para pemimpin pendidikan tentang seberapa jauh pendidikan dapat mengubah masyarakat. Seperti diketahui, pada saat itu negara-negara maju meningkatkan program besar untuk menciptakan pembangunan. Di negara-negara yang baru merdeka, antropologi pendidikan berusaha untuk menemukan pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Demikian pula, perwujudan dari budaya pembuat kebijakan pendidikan berorientasi pada perubahan sosial budaya mendapatkan perhatian. Pada bagian ini hendak dikaji, dideskripsikan kontribusi antropologi terhadap pendidikan. Ketika pendidikan dipandang sebagai fenomena, perilaku pendidikan sebagai perwujudan kebutuhan hidup manusia. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan antara alkulturasi dan sosialisasi.
Menurut M.J. Herskovits, enculturation atau enkulturasi adalah suatu proses bagi seorang baik secara sadar maupun secara tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Yang kedua, socialization. Sosialisasi adalah suatu proses bagi seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di dalam keluarganya. Secara singkat, perbedaan antara enkulturasi dan sosialisasi adalah dalam enkulturasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya dengan lingkungan kebudayaannya. Sedangkan sosialisasi, si individu melakukan proses penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan sosial. Serta komponen seperti guru, siswa, dosen, mahasiswa, alat-alat pendidikan, lingkungan sekolah, sistem nilai, norma, dan lain-lain. Seorang guru akan memiliki fungsi terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Begitu pula sebaliknya, siswa memiliki makna atau fungsi bagi guru tersebut. Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan juga memiliki fungsi pada proses komunikasi pada pendidikan. Bahasa dengan berbagai simbolnya memiliki fungsi transmisiasinya pengetahuan dalam rangka pengembangan kecerdasan seseorang. Intinya, pendidikan dalam banyak makna memiliki proses pembudayaan. Beberapa literatur dalam antropologi kebudayaan memiliki ciri-ciri ada 3. Yang pertama, universal. Contohnya itu pikiran, tindakan, perasaan, dan artefak dikenal semua orang dewasa di masyarakat. Yang kedua adalah spesialisasi. Gejala hanya diinternalisasi oleh anggota dari kelompok sosial tertentu. Dan yang terakhir adalah alternatif. Gejala diinternalisasi oleh individu tertentu seperti pendeta, pelukis, ataupun filsuf. Kebudayaan yang berkembang dan dikembangkan manusia dalam relasi sosial di masyarakat. Yang dapat saya sampaikan. Nama saya Rizky Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan pendidikan. Makna pendidikan dalam kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 variabel yang saling berkaitan, saling berkontribusi, yang terbentuk sebagai kajian cabang ilmu antropologi pendidikan. Bila menggunakan pengertian-pengertian kebudayaan sebagai dirumuskan di atas, maka kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kebudayaan karena berkembang dan matinya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh peran pendidikan. Peran pendidikan dapat terlihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian, tidak ada kebudayaan. Antara kepribadian dan kebudayaan dapat suatu interaksi saling menguntungkan. Melalui proses pendidikan, keragaman nilai budaya yang berkembang di masyarakat dan diperoleh suatu dengan konteks sosial budaya masing-masing. Akan tetapi, makna tersebut memiliki arti yang relatif sama, yakni terjadinya sebuah proses transmisi kebudayaan. Dalam transmisi kebudayaan tersebut dapat dilihat pada 3 hal: unsur, proses, dan cara. Apabila
direfleksikan ke dalam aspek pendidikan, unsur-unsur kebudayaan dapat dimaknai sebagai materi pembelajaran. Mata pelajaran yang tidak lepas dari nilai-nilai yang dikembangkan dalam proses belajar, misalnya dalam mata kuliah, apakah itu matematika, IPS, sejarah, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Seorang pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, namun juga ada nilai-nilai kejujuran, kerjasama, disiplin, empati dalam peserta. Selanjutnya, B. Makna kebudayaan dalam pendidikan. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kebudayaan. Seringkali masyarakat menganggap kebudayaan dalam arti yang sempit, yaitu sebatas seni, tari-tarian, atau tradisi saja. Sementara itu, menurut para ahli, kebudayaan bukan sekedar seni, melainkan keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat. Melalui proses pendidikan, gejala pemisah antara kebudayaan dan pendidikan dapat menunjukkan dengan kebudayaan yang dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan seni, benda-benda berkala seperti candi atau sastra seni tradisional. Nilai-nilai kebudayaan dalam pendidikan telah dibatasi pada nilai-nilai intelektual belaka. Nilai-nilai keagamaan lebih bukan urusan pendidikan, akan tetapi urusan lembaga agama. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsnya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka pengembangan seluruh potensi manusia ke arah yang positif. Pendidikan pada dasarnya adalah proses komunikasi yang dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat dan generasi ke generasi. Terima kasih.